Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan ternyata itu adalah Ku Xiaoyang. Oh, Ku Xiaoyang. Xiaoyang berkata, Nona Chiswan sedang dalam situasi yang buruk, tapi masih mengkhawatirkanku. Apa kau baik-baik aja? Aku sangat khawatir beberapa hari ini. Saat itu kau tiba-tiba menggila, mirip seperti iblis, dan tetua Chow memukulmu dengan keras. Dan Qianglan di sana sambil menonton. Aku takut kau tidak baik-baik aja, tapi aku nggak bisa melakukan apapun. Xiaoyang merespon, ya udah, aku sudah di sini baik-baik aja. Ya, aku tahu, tapi aku nggak bisa menahannya. Aku sangat khawatir bagaimana caranya kau keluar dari itu. Xiaoyang menjawab, saat itu aku memang berjalan menuju api, tapi pukulan tetua Chow juga memiliki keraguan. Dan entah bagaimana aku bisa kabur ke dalam gua. Untungnya aku bisa mengatasi iblis di sana, dan aku bisa memulihkan diri. Lalu aku keluar. Aku lari menuju kakak Xia yang sedang mencariku, dan aku akhirnya selamat. Kakak Xiamu emang lumayan cantik. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah qi dan pil darah yang kubuat untuk luka dalammu setelah aku kembali. Kau harus segera meminum satu. Saudari Qi berkata, hah? Kau juga tahu cara membuat pil? Xiaoyang menjawab, masterku adalah Lin Hesong dari Green Cloud Sect. Dia adalah alkemi kelas 1 di Great Yuan Country. Tentu saja bisa membuatnya. Saudari Qi merespon, oh, aku paham. Itu adalah hal yang kau katakan pertama kali tentang dirimu. Hah? Ini qi level 10 dan blood pills. Apa kau serius membuat ini? Jika aku tidak membuat itu sendiri, apa bisa aku membeli blood pills dan qi dengan kelas seperti itu di luar? Jangan khawatir, makanlah. Masih ada lusinan pil di botol, cukup untukmu. Terus akhirnya disuapin, dikasih minum tuh. Terima kasih. Terus gak lama setelah itu datang nih saudari Chow. Kakak, ini waktunya untuk minum obat. Hah? Kalian? Aku gak melihat apapun. Silakan lanjutkan. Xiaoyang berkata, Nona Qi, aku minta maaf. Aku hanya ingin memberi obat, bukan yang lainnya. Terus saudari Chow berkata, oh ini dia obatnya. Dalam hati, harusnya Xiaoyang kah? Intinya dia ngomong nih dalam hati, aku hanya membawa obatnya ke sana dan masih kupegang. Aku harus mencari alasan yang bagus. Mungkin sih itu ya, mungkin harusnya saudari Chow. Xiaoyang berkata, aku hanya memberinya pil. Seriusan? Nona Chow merespon, iya, aku tidak mengatakan apapun. Jadi jika kau ingin memberikan padanya, lakukan aja. Aku tidak akan mengganggu di sini. Dan dengan cepat kita lihat tuh, Xiaoyang langsung kabur. Yah, Nona Qi, makanlah pilmu dan aku akan menjengukmu lain kali. Dan Xiaoyang pun pergi. Sekarang kita lompat nih ke hari kompetisi. Kita lihat tuh orang-orang berkumpul. Ada juga nih cewek-cewek, cowok-cowok. Nih harusnya sektenya si penatua Han Yue. Ini sekte si Qianglan, yaitu tetua Chuo. Nggak inget nama sektenya, cuma inti sekte mereka lah. Dan di sini kita lihat nih Xiaoyang, penatua Lei dan kawan-kawan. Penatua Lei berkata, Xiaoyang, bagaimana teknik pedang yang kuajarkan padamu? Aku lumayan berkembang, tapi belum cukup untuk bertarung sekarang. Penatua Lei merespon, ya, sangat disayangkan. Kau nggak bisa berpartisipasi kali ini. Namun ini adalah kesempatan yang bagus untuk berlatih dari jenius dari sekte lain. Gak apa.
lain kali aku masih punya kesempatan. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, seorang pembun berani mondar-mandir seperti ini. Apa kau nggak takut diserang dan mokat? Oh ya BTW, yang nanya kata M4TI itu ada yang rekomen ngomong kenapa nggak di bahasa Inggris gitu kan. Itu lebih parah dong, YouTube kan asal kan dari Amerika ya. Otomatis base language mereka atau base bahasa mereka itu Inggris. Jadi kalau misalnya gue pakai bahasa Inggris malah lebih parah, malah lebih gampang detect dibanding bahasa Indonesia. Jadi mungkin untuk kata-kata kasar, gue akan selalu cari alternatif lain. Tapi gue usahakan untuk tidak terlalu jauh dari kata aslinya. Oke, lanjut. Kita lihat tuh di sana ada tuh si Tetua Chuo, ada si Xie Wulian, itu si pejabat surgawi, dan juga yang tengah nih seharusnya Penatua Cheng. Tetua Chuo berkata, oh jadi ini orang-orang dari sekte awan hijau. Kau harus berhati-hati ketika keluar lain kali. Oh, Tetua Chang. Oh, Tetua Chang guys. Tetua Chang, kau di sini atas nama Heavenly Wind Valley. Jangan biarkan orangmu berbicara omong kosong. Semua sudah selesai. Kita bisa melupakan masalah ini. Tapi kalau kalian nggak bisa, aku akan bergabung dengan sekte lain agar pengadilan kerajaan bisa memutuskan. Ketika waktunya tiba, jangan salahkan aku karena menjebak Heavenly Cloud Sect dengan tidak adil. Kau, Penatua Chang berkata, ya Tetua Chow, jangan terprovokasi oleh mereka. Tujuan utama kita adalah kompetisi. Tapi ketika kompetisi terjadi, kecelakaan yang tidak disengaja bisa saja terjadi. Tetua Lei juga jangan marah dengan apa yang terjadi. Penatua Lei berkata, apa? Kau ingin balas dendam? Penatua Chang melanjutkan, Tetua Lei bercanda. Kompetisi itu untuk semua murid dengan talenta. Jadi akan ada 1 atau 2 kerugian di awal kompetisi. Benar kan? Penatua Lei membalas, meski murid utama Heavenly Wind Valley-mu, Qianglan, punya beberapa bakat, tapi hanya dengan itu, kau bicara untuk mengalahkan Green Cloud Sect-ku. Bukankah kau terlalu sombong? Siapa bilang kami hanya punya Qianglan? Kita lihat tuh, Xie Wulian berkata, murid Heavenly Cloud Sect, Xie Wuxiang, kok berubah lagi? Ya intinya si Xie Wulian lah guys, si penjabat surgawi. Xie Wulian menyapa Tetua Lei. Dalam hati Xiaoyang, Xie Wuxiang, sang hakim surgawi Xie Wuxiang, dia menjadi perwakilan Heavenly Wind Valley. Lalu gak lama setelah itu, muncul nih seseorang, mungkin membawa acara ya. Dia berkata, aku mendeklarasikan game pertama. Formasi Heavenly Heart Phantom dimulai. Biar aku beritahu aturan untuk kompetisi ini. Formasi Heavenly Heart Phantom adalah formasi kuno yang ditinggalkan oleh negara kita yang sepenuhnya belum terpecahkan. Namun, kami telah menyegel bagian formasi yang berbahaya. Kalau kalian melihat segel ini, tolong jangan mencoba untuk menerobosnya, karena bahayanya terlalu besar untuk ditangani oleh God Sea Realm. Selain itu aku percaya pasti kalian bisa menangani area lain. Formasi ini dilengkapi dengan 30 jimat giok khusus. Setelah masuk di formasi, temukan jimat gioknya. Kemudian, pecahkan formasi dan capai pusat formasi untuk melewati level. Peringkat akan disesuaikan dengan jumlah batu giok yang paling banyak. Kompetisi akan berakhir dalam 3 hari. Kalau kalian nggak bisa memecahkan formasi dan mencapai pusat formasi, kalian semua otomatis gagal. Tetapi, setelah memasuki formasi, kalian bebas melakukan taktik apapun. Kematian dan kecelakaan tidak akan disalahkan. Dalam hati Xiaoyang, jadi begitu. Gak heran jika Chang Feng mengatakan kata-katanya tadi itu. Mereka sudah memutuskan untuk balas dendam di dalam kompetisi ini. Enggak, aku nggak ikut dalam turnamen. Jadi itu berarti dalam hati Xiaoyang, target mereka adalah kakak Xia. Itu tadi semua dalam hati semua ya. Dan mereka meminta Xie Wulian untuk berurusan dengan kakak Xia. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa denganku. Jadi mereka membawa kemarahan mereka ke sekte Green Cloud. Xiaoyang berkata, kakak, mari kita mundur dari kompetisi ini. Senior Xia membalas, apa yang kau katakan? Aku tahu kau khawatir, tapi aku tidak akan bergantung belas kasihan pada mereka. Selain itu, di kompetisi ini, sekte Green Cloud akan bersaing untuk tempat pertama. Tapi Senior Xia melanjutkan, kau memang jenius yang langka. Kecepatan kultivasimu tidak tertandingi, tetapi waktu pelatihanmu masih sangat singkat. Itu normal untuk mundur ketika kau merasa dalam bahaya, karena kau setengah langkah di belakang mereka. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan aku telah menerobos ke True Condensation Realm. Aku bisa menjaga diriku sendiri, jadi tidak akan menjadi masalah bagiku. Tapi kakak, Xie Wulian itu adalah orang luar yang disewa oleh Tian Fengku, bukan murid baru sama sekali, dan kekuatannya jauh lebih dari True Condensation Realm. Senior Xia merespon, adik, sekarang anak panah ada di talinya. Permainan ini, aku harus ikut berpartisipasi, nggak peduli apapun. Tidak hanya demi wajah sekte Green Cloud, Penatua Lei berkata, Qingqiu benar, kita nggak punya pilihan lain. Jika kita mundur, maka Heavenly Wind Valley akan jadi lebih agresif. Untungnya ini adalah formasi ilusi kuno. Hampir tidak mungkin untuk memburu seseorang di dalamnya. Qingqiu, ingat, aku juga merasakan Xie
Chiang. Kenapa jadi Xie Wuqiang sekarang? Berubah terus namanya, Cok. Si Xie Wulian lah intinya lah, si pejabat surgawi itu. Qingqiu, ingat, aku juga merasakan Xie Wulian sangat aneh. Kalau kau bertarung dengannya, jangan terlalu keras. Kalau kau dalam bahaya, pergi langsung ke pusat formasi. Setelah kau mencapai pusat formasi, tidak ada yang akan berani menyakitimu. Baik. Hah? Kenapa harus pergi ke pusat formasi? Alasannya adalah orang yang mengadakan kompetisi adalah putri berbakat dari dinasti Great Yuan. Dia secara pribadi akan menyapa orang yang lewat di formasi, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak di depannya. Hah? Apa? Nah, kita lihat tuh pada pakai topeng gitu ya guys. Nah, ini yang bersujud berkata, Tuan Tianquan, kompetisinya telah dimulai. Bagaimana dengan jalan rahasianya? Itu terbuka, jadi Anda bisa masuk kapan aja. Oke, berarti yang rambutnya panjang nih, berarti rambutnya panjang, warnanya agak coklat hijau gitu yang depan tuh, yang tengah paling kecil tuh guys, yang paling belakang. Dia berkata, BTW dia namanya Tianquan. Tianquan berkata, bagus, kali ini 4 hakim surgawi akan bergabung dan kita harus mengambil tanda kutip darah itu. Formasi Heavenly Heart Ghost. Hehehe, ini adalah pilihan lokasi yang bagus. Great Yuan Dynasty benar-benar memperlakukan formasi kuno ini sebagai punya mereka. Sayangnya, mereka nggak tahu rahasia dari formasi Heavenly Heart Illusion yang hampir dikuasai oleh istana surgawi kita. Tianquan melanjutkan, kali ini bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 bata. Raja Bintang Laut Ilahi secara pribadi akan datang ke kota. Yang harus kita lakukan sekarang sebelum kedatangan Raja Bintang adalah menyusup ke Phantom Formation untuk mengambil darah. Karena dia berani meninggalkan istana tanpa perlindungan kaisarian, dia pasti bisa menangkapnya. Belum lagi fakta bahwa ada juga Dewa Laut sudah pasti akan mengambil. BTW di sini kan banyak nyebut kata D4R4H ya guys ya. Nah, kayaknya gue ganti aja ya. Tadi ada yang komen tuh rekomenin D4R4H itu diganti kata kecap atau saus tomat. Tapi apa aneh ya kalau gue ngomongnya D4R4H gimana guys? Coba komen dong biar gue bisa bisa milih. Kan kalau BUN bun kan udah jadi bun kan. Nah, tuh udah dipendekin lah. Kalau D4R4H masa dar nggak mungkin dong. Ya udah, yuk lanjut. Tapi jangan lengah sedikit pun. Kita sudah terlalu menunggu kesempatan ini. 12 dewa pengembara, dengarkan, ikuti aku ke dalam Phantom Formation dan mengambil kecapnya. Baik. Kita lihat tuh, ada baik banget orang yang menunggu. Saya menyatakan kompetisi formasi Heavenly Heart Phantom telah resmi dimulai. Semua masuk formasi sekarang. Penatuali berkata, Qingqiu, kau harus berhati-hati karena ini bukan kompetisi biasa. Senior Xia merespon, ya, aku mengerti. Dalam hati Xiaoyang, ternyata Yan Qingluan akan muncul di dalam formasi Heavenly Heart Illusion. Tidak heran jika Xie Wuliang berpura-pura sebagai murid dari Heavenly Wind Valley untuk berpartisipasi. Sekarang logikanya jelas. Xie Wulian dan Heavenly Wind Valley membuat kesepakatan. Xie Wulian masuk ke dalam formasi Heavenly Heart Phantom secara alami untuk Qingluan, dan dia ingin membawaku ke istana surga. Jadi dia tidak bisa membunuhku begitu aja. Jadi apa kesepakatan mereka? Oh, aku tahu. Heavenly Wind Valley ingin menggunakan kekuatan istana surgawi untuk berurusan dengan sekte Green Cloud. Enggak, aku harus mencari cara untuk memberitahu Qingluan. Kita lihat tuh, ini Xiaoyang ngelihat ke arah Xie Wulian. Udah gitu, Xie Wulian ngelempar sesuatu nih, dan ternyata itu sebuah map. Apakah ini jalan masuk rahasia untuk memasuki formasi? Untungnya, pada saat itu aku pura-pura berjanji untuk bergabung ke istana surga. Aku khawatir bagaimana caraku untuk masuk ke Phantom Formation. Xiaoyang berkata, Penadu Wali, aku akan berkeliling dan melihat bagian luar dari formasi. Lalu si Xiaoyang pun jalan-jalan. Apakah ini formasi Heaven Heart Illusion? Kita lihat tuh, ada kayak semacam asap-asap gitu. Lalu setelah itu, si Xiaoyang nginjek air nih, tiba-tiba di tengah seperti sebuah danau gitu. Aku baru saja mengambil 1 langkah, dan tempat ini seketika berubah. Sepertinya ini adalah formasi perubahan. Kalau kau ingin menghancurkan formasi, kau harus mematahkan formasi ini. Aku harus waspada dan berhati-hati. Lalu tiba-tiba di belakangnya Xiaoyang nih muncul nih seperti sebuah monster dari air dan langsung menyerang ke arah Xiaoyang. Oh, nggak jadi guys. Ternyata cuma turun ke air lagi tuh. Terus Xiaoyang dengan cepat mengeluarkan skillnya nih. Kita lihat Xiaoyang memunculkan skillnya nih, banyak sekali pedang, dan pedangnya dilancarkan ke air dan menyerang nih ke arah monsternya. Lalu Xiaoyang langsung maju nih, mengambil 1 pedang dan langsung menusuk tubuh dari si monster. Lalu terus diserang-serang. Lalu setelah itu Xiaoyang sedikit mundur tuh. Ternyata itu naga air. Tapi kenapa hanya terlihat seperti monster tingkat 5 atau tingkat 6? Kita lihat si naga air menyiapkan serangan nih dari mulutnya. Itu benar-benar naga air. Itu bisa menyerang dari jarak jauh. Kita lihat tuh, si naga air menyiapkan serangan dan menyerang ke arah Xiaoyang
dari mulutnya. Dan serangannya sampai besar. Dan untungnya Xiaoyang berhasil menghindarinya nih. Lalu setelah itu, setelah serangannya selesai, kita lihat tuh, di dalam mulut si naga air ada sebuah jimat tuh. Itu jimat giok. Aku gak percaya, aku menemukan jimat giok secepat ini setelah aku memasuki formasi illusion. Kalau aku ingin mendapatkan jimat gioknya, sepertinya aku harus mengalahkan naga itu. Kayaknya ada yang aneh. Apa benar ini monster terendah dengan level di bawah 8 atau 9? Saat ini gak mungkin bagiku untuk melukainya. Dan naga ini, aku tidak menemukan gelembung atribut satupun yang dapat diekstrasi pada naga ini. Penjaga tadi sudah mengatakan kalau area yang berbahaya telah ditandai dengan segel. Dan sebelum aku masuk ke sini, aku tidak melihat segel di sekitaran area ini. Dan jimat giok sudah ditetapkan secara artifisial untuk penilaian itu. Nah, sederhana. Kita lihat tuh, Xiaoyang langsung maju lagi. Kau hanya token pemeriksaan untuk penilaian, dan kau bukan naga sungguhan. Kita lihat tuh, Xiaoyang langsung maju tuh memukulnya. Dan si naga pun langsung kalah. Lalu naganya menghilang tuh. Nah, benar saja, itu hanya ilusi dari formasi. Gak heran jika aku tidak bisa mengekstrak atributnya. Itu gak terduga. Ilusi itu hanya memiliki kekuatan monster tingkat ke-5 atau tingkat ke-6. Namun karena sudah disiapkan untuk penilaian, itu sama sekali tidak sulit bagiku. Ternyata jimat giok ini memiliki atribut. Kita lihat tuh, Yuanqi plus 300, Yuanqi plus 300, 600 vitality. Itu bukan apa-apa bagiku sekarang. Tapi ini adalah hal pertama yang aku lihat di dalam formasi ini. Gak masalah, selama ada gelembung atribut, pasti akan kuserap. Lalu tiba-tiba, jadi begitu. Susunan formasi ilusi danau ini sekarang bisa kulihat dengan jelas. Apa jalan keluarnya di sini? Benar saja, kau dapat langsung melihat perubahan formasi dengan menggunakan atribut formasi. Tapi jimat gioknya hanya dapat menyerap sedikit atribut. Kalau kau mau masuk ke perubahan berikutnya, kau nggak akan dapat melihat apapun. Dalam kasus ini, kalau kau ingin mencapai mata formasi, kau harus terlebih dahulu mendapatkan jimat giok. Jika tidak, aku tidak akan dapat mencapainya dengan pemahamanku tentang formasi. Tiba-tiba kau akhirnya datang. Hah, itu kau. Dan ternyata itu Xiaowulian guys. Xiaoyang berkata, jangan rahasia yang kau berikan beneran ada. Sepertinya tempat untuk kompetisi ini terlalu bagus. Aku pikir sesi penguji utama adalah satu-satunya pintu masuk. Formasi Heaven Heart Illusion telah dipelajari oleh Istana Surgawiku selama bertahun-tahun. Dan mereka tahu rahasia keluargaku. Mereka nggak tahu apa-apa. Sepertinya Istana Surgawi benar-benar mirip macan yang berdiam diri dan naga yang lagi bersembunyi. Maka aku ingin tahu apa yang pejabat Surgawi inginkan dari orang kecil sepertiku. Kau pasti telah membuat rencana sempurna untuk menangani Blood Kite. Jadi kau tidak ingin melewatkan pion ini kan? Xiaowulian berkata, itu wajar. Blood Kite sudah tersimpan di dalam tas. Yang aku inginkan untuk kau lakukan adalah hal lain. Apa? Xiaowulian melanjutkan. Tianxin Magic Array adalah magic array kuno terbesar yang telah menjadi rahasia umum kerajaan Taiwan selama ratusan tahun. Jadi apa kau tahu kenapa keluarga kerajaan mendominasi array ini selama ratusan tahun lamanya? Pejabat surgawi, katakan aja dengan jelas. Dan jangan jadi orang bodoh. Aku murid baru, jadi aku belum pernah mendengar sebanyak yang Anda lihat. Sejak zaman kuno, peran array telah menjadi suatu pertahanan, seperti melindungi gunung, rumah di kota, dan memenjarakan. Namun, tidak ada master hebat yang membuat susunan array yang tidak berguna tanpa alasan. Keluarga kerajaan memahami kebenaran ini, dan Istana Surgawi kami secara alami memahaminya. Jadi maksudmu, susunan array Magic Tianxin menjaga sesuatu? Menilai dari momentum pada pertempuran ini, setidaknya per tingkat melindungi gunung, bukan untuk melindungi gunung, melainkan untuk melindungi negara. Hah? Melindungi negara? William menjawab, benar. Istana Surgawi kami telah mempelajari susunan ini selama lebih dari 200 tahun. Dan kami bisa yakin bahwa itu adalah pintu masuk ke istana bawah tanah Raja Xuan. Di dalam buku-buku kuno tercatat bahwa Raja Xuan adalah satu-satunya orang yang telah mencapai Divine Sea Realm selama ribuan tahun di kerajaan Taiwan. Dan susunan Grand Array seperti itu belum sepenuhnya dipahami oleh generasi mendatang. Penilaian ini sebenarnya hanya 12 di pinggiran terluar dari Magic Array Tianxin untuk membingungkan manusia. Setelah mencapai apa yang disebut mata array, perubahan selanjutnya adalah kunci untuk memecahkan istana bawah tanah Raja Xuan. Dan Istana Surgawi kami sangat percaya diri dalam memecahkan susunan array besar ini. Oh begitu. Nah kalau begitu aku masih gak mengerti apa gunanya kau mencari diriku. Aku saja belum melakukan banyak penelitian untuk pertarungan. Xiaowulian menjawab, yang aku ingin untuk kau lakukan adalah membantuku untuk menguraikan perubahan pertama dalam array. Hah? Kenapa harus aku? Kan ada banyak orang yang lebih di atasku. Kenapa harus aku? Kau benar. Tapi sayangnya kami tidak bisa menembus perubahan ini sendirian. Karena perubahan ini
hanya dapat dimasuki di bawah Rotation Pale Realm, dan mereka yang berada di atas Rotation Pale Realm gak bisa menghadapi perubahan ini, tapi harus mencapai Pale Rotation. Hanya kekuatan dari alam yang bisa dipatahkan. Awalnya ada kandidat lain, tapi setelah bertemu denganmu, kau adalah kandidat terbaik. Maka sekarang, apa bisa kau begitu yakin kalau aku memiliki kekuatan? Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kau hanya seorang anak kecil di tingkat 8 pelatihan Chi. Dan kemudian kau mengembun dewa pengembara dari istana surgawi kami. Dan setelah beberapa saat, kau sudah berada di Chuan Realm dan juga bisa sendirian melawan di tingkat yang lebih tinggi. Aku gak bisa memikirkan siapapun di generasi muda yang lebih baik dari yang aku harapkan. Berarti kau tahu kalau aku bertarung dengan dia. Kau bisa berasumsi kalau kejadian ini tidak terjadi. Dan istana bawah tanah Raja Swan ketika dibuka kembali, aku akan mengundangmu untuk datang dan melihat peluang besar ini. Xiaoyang merespon, begitu ya? Yaudah, terima kasih pejabat surgawi, keraguanku telah hilang. Jika aku setuju, itu gak baik. Hanya saja aku sudah lama berada di kabut ini. 12 perubahan di pinggiran area besar yang kau sebutkan tadi. Apa bisa kau mengajariku cara menguraikannya, sehingga aku bisa dengan cepat pergi bekerja untuk pejabat surgawi? Xie Wulian membalas, apakah tidak sulit bagimu untuk membuat beberapa perubahan dan kau bisa mencapai tempat itu dengan kekuatanmu sendiri? Itu akan memberimu lebih banyak kesadaran tentang pertempuran yang bermanfaat untuk hal-hal selanjutnya. Dasar pelit dan alasanmu murahan. Hei, seseorang datang. Selebihnya kuserahkan padamu, sampai jumpa lagi. Dan si Xie Wulian pun pergi tuh. Lalu setelah itu kita lihat nih, ada sekumpulan orang. Hei, apakah pria itu mengejar? Aku gak tahu, cepat lari, arah ini gak mudah untuk dibobol. Dalam hati Xiaoyang, dilihat dari bajunya, mereka tampaknya berasal dari gerbang Cloud Sea. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai 4 sekte besar, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak buruk. Kenapa mereka berlari? Apakah ada yang mengejar mereka karena mereka dapat jimat giok? Jika apa yang dikatakan Xie Wulian benar, maka peran jimat giok sangat penting. Aku harus menyimpannya. Aku nggak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Lalu kita lihat tuh, mereka masih di tengah-tengah kabut tuh. Orang yang tengah yang rambutnya diikat berkata nih, semua dua diikat sih. Yang coklat deh, coklat atas, dia berkata, jangan mendekat, kami akan memberimu jimat giok dan kami akan keluar dari kompetisi ini. Yang kiri menambahkan, iya, kami akan berhenti selama Anda mengampuni kami. Dan akhirnya dikasih tuh jimatnya tuh. Kalian cukup pintar. Tapi kalau kalian ingin tetap hidup, ini belum cukup. Sekarang aku miliki apa yang kuinginkan. Gak ada gunanya membiarkan kalian tetap hidup. Dan dia pun maju tuh, orang bertopeng itu maju akan menyerang mereka. Lalu tiba-tiba mereka menghilang tuh. Hilang? Atau mungkin mereka masuk ke perubahan lain dari Magic Array. Kita lihat tuh, muncul tuh seperti sebuah array tuh, warna biru. Nah, di situ kita lihat tuh, tiba-tiba muncul seperti sebuah bangunan gitu, dan ada tangganya tuh. Benar saja, ini adalah perubahan lain. Hanya saja, orang yang dikejar murid sekte Cloud Sea, aku baru melihatnya, dan aku tidak mengenal dia, maupun dari sekte mana dia berasal. Kita lihat tuh, orang-orang belakang, ada tuh banyak korban tuh. Mokat begitu cepat. Sepertinya orang itu nggak lemah. Aku harus berhati-hati dalam adegan perubahan besar ini. Selain bahaya dari Array, aku juga harus berhati-hati terhadap orang lain. Lalu akhirnya pintu dibuka. Kita lihat tuh, ada orang bertopeng. Sangat disayangkan. Aku baru saja memikirkannya. Dan kau di sini tepat di depanku. Dalam hati Xiaoyang, tunggu, nggak. Ada yang gak beres. Dia diam berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia tidak bereaksi ketika bertemu dengan seseorang. Tapi sepertinya dia dibatasi pergerakannya oleh sesuatu. Dia tidak peduli aku mendekatinya atau dia menginginkan aku untuk mendekatinya. Bajunya robek. Lihat, dia baru aja bertarung. Lalu si Xiaoyang mengambil nih sebuah batu. Dan pas dilempar, ada seperti sebuah shield kayak penghalang gitu tuh. Dan batunya mantul. Aku gak bisa langsung terbang ke sana. Apakah ini labirin? Lalu tiba-tiba kita lihat tuh ada yang lompat. Ku Xiaoyang, apa yang kau lakukan di sini? Qianglan. Kita lihat nih, Xiaoyang langsung maju nih menyerang ke arah Qianglan. Qianglan berkata, hei, hentikan, aku gak ingin bertarung denganmu. Xiaoyang berkata, terakhir kali kita bertemu itu pertarungan sampai mokat. Apa? Sekarang kau takut untuk bertarung karena tidak ada yang membantumu. Aku adalah murid utama di Heavenly Wind Valley. Aku harus menangkapmu karena suatu alasan. Tapi sekarang ada penatua Cho yang akan turun tangan. Jadi tentu saja aku tidak ada urusan lagi denganmu. Selain itu, aku tidak setuju dengan cara tetua Cho dalam melakukan sesuatu. Dan kejadian ini telah membuatku menjadi penjahat di Heavenly Wind Valley. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Qianglan menjawab, itu benar. Dan aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak itu benar. Dan aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak akan berbuat apapun padamu dalam susunan Array ini. Baiklah, aku akan mempercayamu untuk sementara waktu. Qianglan berkata, bagaimana situasinya sekarang? Dan siapa dia? Aku baru aja melihat beberapa badan atau
badan M4TI, M4YAT, itulah guys, dari sekte Cloud Sea. Apakah dia yang melakukannya? Aku nggak tahu. Aku baru aja mengejar orang ini karena dia akan membunuh murid dari sekte Cloud Sea. Tapi sayangnya aku terlambat satu langkah. Biarkan aku meluruskan dulu. Aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Aku harap kita tidak akan menjadi rival lagi. Hah? Awas! Hah? Menghilang. Kotak pertama yang diinjak Qianglan membuatnya hilang. Dan orang itu juga menghilang setelah menginjak yang lain. Yang bener aja, setiap kotak memindahkan orang secara acak ke ruangan lain. Apa yang terjadi di dalam sana? Tapi bagaimana pria di depan bisa sampai ke tengah? Atau aku perlu memecahkan perubahan ini satu persatu? Tapi karena ini adalah sejenis kompartemen rahasia, pasti ada cara yang benar untuk melewatinya. Tapi yang mana? Kita lihat tuh. Gak lama setelah itu Qianglan keluar nih dari sebuah seperti arai. Hah, bagus untukmu, Ku Xiaoyang. Aku telah membuat sikap yang jelas dan kau memperlakukanku seperti ini. Aku baru aja memperingatkanmu. Apa yang terjadi padamu? Api. Aku dipindahkan ke neraka api. Aku hampir aja mati terbakar dalam sana. Aku mengerti. Ketika pria itu menginjak kotak lain, dia menghilang sepertimu juga. Jadi aku simpulkan kalau seluruh aula ini adalah labirin. Dan setiap kotak batu yang ada di lantai sesuai dengan mekanisme tertentu. Dan jika kau ingin melewati tempat ini, hanya ada satu cara yang benar. Jika tidak, kau akan menghadapi bahaya kapan aja. Jadi kemana aku harus pergi selanjutnya? Aku nggak tahu. Dan aku hanya menyimpulkan bahwa setiap kotak batu di sini sama persis. Tidak ada pola sama sekali. Apalagi aku belum pernah mencoba hal semacam ini. Qianglan berkata, lalu apa gunanya banyak bicara? Labir semacam ini, kalau kau nggak tahu triknya, maka kau hanya punya satu metode, dan itu adalah kekerasan. Kau pelajari sendiri, dan aku akan pergi dulu. Dalam hati Xiaoyang, dia benar, kotak batunya sama persis. Tidak ada pola sama sekali. Tapi kalau kau menemukan jimat giok di dalamnya, aku bisa dengan mudah memecahkan labirin ini. Maka kita hanya bisa mendorong keras seperti yang dikatakan Qianglan. Lalu kita lihat tuh, Qianglan keluar lagi. Qianglan berkata, maju satu bingkai lagi. Gak buruk. Hei, orang itu menghilang dan anak itu masuk juga. Jika dia pergi mengikuti arahku, seharusnya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Terus langkah selanjutnya apa? Kemana aku harus pergi? Lalu setelah itu, kita tuh Qianglan dipindahkan lagi nih ke sebuah tempat. Aku baru aja diteleportasikan ke tempat baru. Bagaimana cara keluarnya dari sini? Dan ternyata kan di atas salah satu patung besar itu kan ada patung gede banget tuh. Lihat tuh, ada si orang bertopeng tadi tuh. Sepertinya tidak berbahaya, tapi kita lihat patungnya semua matanya merah tuh, gede-gede tuh. Hah, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua bergerak? Kita lihat patungnya tiba-tiba bergerak semua tuh. Dan ternyata itu yang dipegang si topeng tuh harusnya jimat ya guys. Dan kelihatannya nih guys, si penjahat bertopeng ini nih, dia lagi mengendalikannya nih menggunakan jimatnya tuh. Kita lihat, satu patungnya langsung menyerang nih ke arah Qianglan. Tapi Qianglan berhasil menghindarinya. Dalam hati Qianglan, serangan yang kuat gak mungkin untuk menerima secara langsung. Pasti ada cara untuk membuat mereka berhenti. Benar, jimat giok. Pasti jimat giok yang bisa membuat mereka berhenti. Nah, kita lihat tuh. Hei, apa kau mencari ini? Hei, itu kau. Cepat, buat mereka berhenti. Hah, astaga, benar-benar memalukan. Aku sedang berpikir bagaimana cara untuk menemukanmu. Tapi aku gak percaya kau datang sendiri ke sini atas inisiatifmu sendiri. Murid utama Heavenly Wind Valley, Qianglan. Kau tahu aku? Lebih dari mengetahui, aku mendapatkan perintah untuk membunuhmu di sini. Kita lihat tuh, si topeng tuh menyerang lagi. Hah, kau? Oh, kau berasal dari istana surgawi. Apakah pernah tua Chuo ingin menyingkirkanku hanya karena aku nggak mau ikut bergabung? Gitu. Seperti kau sangat pintar dan menebaknya dengan sangat cepat. Maka mokatlah, dasar orang nggak tahu terima kasih. Kita lihat tuh, para patung semua langsung berangkat nih pergi ke arah Qianglan. Seekor rubah akhirnya menampakkan dirinya. Mari kita lihat siapa yang akan mokat. Kita lihat tuh Qianglan dengan cepat tuh set pakai patungnya buat jadi pijakan tuh. Dan langsung lompat ke arah si topeng. Si topeng langsung mundur tuh. Lalu si topeng ngarahin satu patung untuk menyerang nih. Dan serangannya berhasil nih mengenai Qianglan. Dan Qianglan terhempas mundur tuh. Terpaksa mundur. Lalu 3 maju lagi tuh. Satu menyerang tapi Qianglan berhasil menghindar. Dalam hati Qianglan, jika terus seperti ini, aku akan diseret sampai mokat. Aku harus mengalahkan dalangnya. Tiba-tiba, kenapa? Apa kau mencariku? Tiba-tiba muncul tuh si topeng di belakangnya. Lalu ternyata Xiaoyang juga berhasil sampai nih. Aneh, sepertinya ada yang salah dengan patung ini. Hah? Loh, apa yang terjadi di sini? Lalu tiba-tiba lewat tuh Qianglan tuh pas depan Xiaoyang. Dia terhempas karena diserang kan. Qianglan, terus Xiaoyang lihat tuh ke arah si topeng. Apa kau yang melakukannya? Heh, sial. Aku pikir siapa itu? Ternyata seekor tikus yang mengikutiku. Apa? Kau kesini untuk mokat juga? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian. Zaijian.